Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Al-Saira Khairi dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Cinta Terkalang, karya Buya Hamka pada bagian pertama, yaitu Kampung Halaman Kami. Bagaimana kami tidak cinta pada danau yang begitu indah, pada danau yang begitu permai. Padahal di sanalah tertumpah segala kenang-kenang kami semasa masih anak-anak. Dari sebelah barat, dari Bukit Malala, kelihatan matahari mulai naik dan memancarkan cahaya yang indah gemilang meliputi segenap danau itu. Anak-anak telah keluar dari surau tempat bermalam. Sebagian pergi mengair ikan ke tepi danau dan ibu mereka telah menunggu bawaan mereka di rumah. Sebagian pula berkemas dan lekas pergi ke sawah. Padi di sawah sedang kuning, unggas sedang banyak pula. Maklumlah, tahun selat di Anam Kota sedang libur. Orang di sana belum turun ke sawah. Karena sawah yang tidak cukup inilah, orang di kampung itu banyak benar yang hidup merantau ke negeri orang, berhilang-hilang kampung dan halaman. Di antara embusan angin yang sepoi-sepoi basah, di antara bunyi burung pipit yang hinggap di pucuk padi, di antara bunyi puput penggera di tepi pematang, di antara bunyi siamang di puncak bukit, di antara kulit elang di udara. Pada waktu matahari telah mulai naik, kelihatanlah seorang anak gadis sambil menarik-narik tali juak-juak di antara sawah-sawah yang banyak itu. Wahai, ia masih teringat setahun yang lalu ketika tunangannya Adnan masih di rumah. Dia teringat bahwa ketika mereka masih kecil, masih dalam bedungan ibu, mereka telah dipertalikan, disebut-sebut bertunangan. Sampai besar, sampai Adnan bersekolah, dan sampai sekolahnya tamat. Mereka telah berkenalan dengan jujur dan suci, yang tidak sanggup agaknya lagi pertukaran siang dan malam, perputaran petang dan pagi untuk menghuraknya. Apalagi, famili kedua belah pihak telah sepakat, sehingga pertunangan mereka telah dipertalikan menurut adat dengan siri dan pinang. Waktu pernikahan telah dekat, karena umur Syamsiah menurut adat kampung sudah hampir sampai pada waktu pernikahan. Namun, sayang, Adnan belum mempunyai persediaan untuk menikah karena uang belum ada. Oleh karena itu, dia terpaksa meninggalkan kampung halaman, tepian tempat mandi, meninggalkan negeri yang dicintainya dengan hati yang rawan duka. Berangkat mencari uang pembeli penibah, yaitu hadiah yang diberikan pengantin kepada bakal istrinya pada hari pernikahan. Syamsiah teringat surat yang dikirimkan oleh Adnan setelah sebulan dia tiba di rantau orang. Suratnya itu dikirim dari Tanjung Karang dan menerangkan dia hendak mencoba tinggal di sana dahulu untuk beberapa lama, menantikan musim lada bagi orang Lampung yang diharapkan dapat berjual beli. Setelah kira-kira 6 bulan sesudah itu, datang suratnya menerangkan bahwa dia telah pindah ke daerah Bengkulu. Adnan akan tetap di Muara Aman. Rupanya cita-cita di Lampung tidak berhasil karena tidak mempunyai modal besar. Setelah itu, setelah 6 bulan sampai sekarang, suratnya tidak datang lagi, kabar pun tidak sampai. Saat memikirkan itu, kaki Syamsiah dijuntaikan ke bawah. Matanya menentang air danau yang sedang tenang itu. Air matanya berlinang-linang di pipinya yang montok itu. Abang Adnan, sedang di mana abang kini? Setahun. Ah, lamanya hari setahun. Tiba-tiba, kedengaran pula dengan jelas tabuh dari suara Muara Pau. Dia terperanjat mendengar suara kakaknya. Syam, jangan engkau berbenung juga. Tak kau lihat, hari telah tinggi, tabuh telah berbunyi di Muara Pau, dan orang telah berduyun-duyun salat ke surau. Pergilah engkau mengambil air wuduk dahulu, setelah itu kita makan bersama-sama. Banyak benar unggas sehari ini, Kak. Di mana tidak akan banyak, di Jungut orang sudah menyabit, di sini telah menyabit pula satu-satu. Unggas di sana berkumpul mencari makanannya kemari. Padi kita pun sudah kuning air. Lepas rabaa di muka, menyabit pula kita. Sesungguhnya, bukanlah Syamsiah saja yang ingin mendengar kabar berita dari hal tunangannya. Kakak-kakaknya dan segenap familinya pun menunggu-nunggu kabar pula dengan dada berdebar-debar. Inilah lamanya masa berjalan. Sudah hampir genap setahun. Hanya sekali saja datang kabarnya yang jelas. Sesudah itu, hilang saja. Syukurlah, kekecewaan itu dapat lekas diobati karena pada suatu pagi, dengan setengah berlari, Ibu Adnan telah datang ke rumah Syamsiah dan menyatakan bahwa tadi malam dia telah menerima sepucuk surat dari Adnan yang menerangkan bahwa dia sekarang telah ada di Jambi.
Lebih kurang sudah 6 bulan lamanya. Dalam surat itu dinyatakan juga bahwa pada waktu yang telah ditentukan 3 bulan lagi, yaitu pada bulan hari raya, dia akan pulang memenuhi janji dengan ibunya dan famili Syamsiah. Mendengar berita-berita seperti itu, sudah bertengah perut famili Syamsiah karena harap. Kegiatan hati untuk menyiapkan pernikahan bertambah pula, sehingga timbullah kembali pepatah, lama tak kayu jenjang dikeping, tak emas bungkal diasah. Bila Adnan akan pulang pada hari rayakah atau pada bulan haji, pada bulan mauludkah atau pada bulan Rajab, baginya sama saja. 7 tahun pun badannya hilang, pikiran Syamsiah tidak terhadap yang lain. Bukan dia mencintai uangnya, bukan ingat pada kayanya, karena cintanya tumbuh sebelum segala yang tersebut itu. Perasaan hatinya itu tidak pernah dikabarkannya kepada orang lain, bahkan tidak boleh dikabarkannya walaupun kepada kakaknya sendiri. Perasaan itu mesti dikuburnya dalam hati. Cintakah dahulu, menikahkah, atau bagaimanakah? Tetapi Adnan senantiasa tidak lepas dari pikiran gadis itu. Malam ketika akan tidur, Adnanlah yang tercipta dalam keluhnya. Bertandang dia ke rumah mertuanya ketika bulan-bulan yang dimuliakan. Potret Adnan dicari dengan matanya, meskipun dia tidak boleh menyatakan itu dengan terang. Dia senantiasa ingat kepada tunangannya, ingat yang ikhlas, ingat yang tidak dapat dilepaskannya dengan sepuas hati karena dia tidak pandai mengarang surat untuk dikirim. Wahai, bila agaknya dia akan pulang? Dah.